Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Diana Almeida, NPM 1007-0216-067 dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan seminar penelitian Sivitas Akademika Unisba 2021 dengan judul Kerangka Teoritis Perancangan Fasilitas Kerja untuk Meminimalisasi Risiko Kerja. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Fasilitas kerja yang terdapat di stasiun kerja suatu perusahaan akan mempengaruhi kinerja operator dan juga risiko kerja dari operator itu sendiri. Perancangan fasilitas kerja sangat diperlukan agar fasilitas kerja tersebut nyaman dan aman digunakan oleh operator. Ketika akan melakukan suatu perancangan fasilitas kerja, maka kita akan membutuhkan suatu kerangka teoritis ataupun kerangka pemikiran yang akan mempermudah penelitian kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kerangka teoritis perancangan fasilitas kerja dengan memperhatikan risiko kerja. Yang kedua, apa saja metode yang dapat digunakan dalam menganalisis risiko kerja operator. Yang ketiga, metode apa yang dapat digunakan dalam perancangan fasilitas kerja sesuai dengan ukuran tubuh operator. Tujuan penelitian di sini adalah menjawab rumusan permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu mengetahui kerangka teoritis dalam melakukan perancangan fasilitas kerja dengan memperhatikan risiko kerja. Yang kedua, mengetahui metode-metode yang dapat digunakan dalam menganalisis risiko kerja operator. Dan yang ketiga yaitu mengetahui metode yang dapat digunakan dalam perancangan fasilitas kerja sesuai dengan ukuran tubuh operator. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu landasan teori atau teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu ergonomi. Ergonomi yaitu kajian ilmu yang dapat membantu permasalahan pada lingkungan kerja agar terciptanya kualitas kerja terbaik dari segi kesehatan ataupun kenyamanan pekerja, lingkungan kerja yang aman, dan hasil produk yang berkualitas. Fasilitas kerja. Fasilitas kerja merupakan sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi dalam merancang fasilitas kerja berkaitan dengan kajian ergonomi. Teori yang ketiga yaitu risiko kerja dalam ergonomi. Faktor-faktor risiko ergonomi merupakan unsur atau bagian yang berada di tempat kerja berhubungan dengan rasa tidak nyaman oleh pekerja saat melakukan pekerjaan yang tidak segera diperbaiki, maka akan mengakibatkan kerusakan tubuh operator karena kecelakaan kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian di sini berupa kerangka teoritis atau kerangka berpikir dalam melakukan perancangan fasilitas kerja. Dapat kita lihat yang pertama yaitu kita lihat di sini ada kondisi awal. Kondisi awal di sini merupakan kondisi existing atau keadaan yang sebenarnya di tempat kita melakukan penelitian. Di sini operator belum menggunakan fasilitas kerja yang sesuai standar dan belum memperhatikan postur tubuh operator, sehingga operator merasa kurang nyaman dan mengalami risiko kerja yang tinggi. Setelah kita mengetahui dan mengamati kondisi awal yang ada di tempat penelitian, selanjutnya kita melakukan tindakan. Tindakan di sini sesuai dengan judul yang telah saya sampaikan, yaitu mengusulkan fasilitas kerja. Nah, untuk mengusulkan fasilitas kerja ini membutuhkan dua siklus. Siklus yang pertama yaitu menganalisis posisi kerja operator yang berkaitan dengan postur tubuh operator saat bekerja, di mana di siklus 1 kita akan mengetahui risiko kerja dari operator itu sendiri. Untuk penggunaan metode, kita dapat menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan analisis risiko, seperti OVACO Work Posture Analysis System atau OWAS, ada PATH yaitu Posture Activities Tools Handling, ada PLIBEL yaitu Plan for Identifying a Blistering Factor, lalu ada QEC yaitu Quick Exposure Checklist, lalu ada WERA Workplace Ergonomic Risk Assessment, dan juga NERPA Novel Ergonomic Posture Assessment. Nah, untuk keenam metode ini kita sesuaikan dengan keadaan di perusahaan atau tempat kita melakukan penelitian. Setelah kita melewati siklus pertama, kita melewati siklus kedua. Siklus kedua di sini yaitu merancang fasilitas kerja operator sesuai dengan standar dan ukuran tubuh operator menggunakan metode antropometri. Nah, setelah kita melakukan tindakan ini dan diharapkan kondisi akhirnya operator merasa nyaman sehingga tingkat risiko kerjanya berkurang atau bahkan risiko kerjanya dapat hilang. Itu lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, kerangka teoritis dalam melakukan perancangan fasilitas kerja operator dilakukan dengan memperhatikan kondisi awal perusahaan atau kondisi existing dari perusahaan itu, lalu melakukan tindakan dengan analisis terlebih dahulu risiko kerja operator dan juga tindakan perancangan fasilitas kerja berdasarkan ukuran tubuh operator sehingga kondisi akhir yang diharapkan dapat terrealisasi.
Kesimpulan yang kedua, yaitu metode yang dapat digunakan dalam menganalisis risiko kerja operator, seperti OVACO Work Pressure Analysis System atau OWAS, Posture Activities Tools Handling atau PAT, Plan for Interfering of Blistering Factor, PLIBEL, Quick Exposure Checklist, QEC, Workplace Ergonomic Risk Assessment atau WERA, dan Novel Ergonomic Postural Assessment atau NERPA. Kesimpulan yang ketiga, metode yang dapat digunakan dalam melakukan perancangan fasilitas kerja operator berdasarkan ukuran tubuh operator dapat menggunakan metode antropometri. Selanjutnya saran untuk penelitian ini. Saran secara teoritis yaitu penelitian selanjutnya membahas setiap metode-metode yang digunakan dalam perancangan fasilitas kerja dan metode analisis risiko kerja dengan lebih detail menggunakan studi kasus yang mudah dipahami. Saran teoritis yang kedua, yaitu penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas metode lain selain antropometri dalam perancangan fasilitas kerja, sehingga peneliti dapat menyesuaikan dengan metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. Saran praktis, yang pertama, pemilihan metode yang digunakan dalam melakukan perancangan harus disesuaikan dengan keadaan existing perusahaan sehingga penyelesaian rancangan dapat tepat sasaran. Saran praktis yang kedua, kerangka teoritis dalam perancangan fasilitas kerja dibuat lebih detail sehingga ketika tindakan dilakukan akan lebih mudah dan teratur. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Stay healthy and happy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.